Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa agama adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin hanya beberapa orang saja yang menyangkalnya. Tetapi kalau kemudian agama itu diajarkan di sekolah-sekolah kita, mulai dari jenjang yang paling rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi, banyak pakar-pakar pendidikan kita yang melakukan koreksi. Tidak sepakat dengan kebijakan seperti ini. Bagi mereka, biarlah agama itu diajarkan oleh kedua orang tuanya, diajarkan oleh keluarganya masing-masing kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Nggak usahlah diajarkan di sekolah-sekolah secara formal. Kenapa? Karena agama dianggap sebagai sesuatu yang bersifat pribadi. Kenapa? Karena ajaran-ajaran agama yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah kita juga tidak mampu secara optimal membangkitkan nilai-nilai moral luhur produk dari sekolah-sekolah kita hingga hari ini. Mungkin seperti itulah kata mereka yang kontra. Bagaimana menurut Anda? Yuk kita obrolin masalah ini. Semoga mampu membuka cakrawala kita yang lebih luas lagi. Sehingga kita tidak lagi menghabiskan banyak energi untuk membangun logika dalam berkontroversi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Bahwa pendidikan itu tidak hanya berarti transfer of knowledge, transfer ilmu, transfer pengetahuan, transfer keterampilan, tetapi juga transfer of value, transfer nilai, transfer budaya, menanamkan nilai-nilai luhur, menanamkan, membangun sikap perilaku yang baik bagi peserta didik. Itu kata para ahli, para praktisi di bidang pendidikan. Dan saya setuju itu. Persoalannya, ternyata mereka berbeda pendapat tentang pengetahuan apa yang harus diajarkan. Mereka berbeda pendapat tentang nilai-nilai, karakter, perilaku seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Kenapa? Karena memang faktanya antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain,
antara bangsa yang satu dengan bangsa-bangsa yang lainnya memiliki persepsi yang berbeda tentang apa yang perlu, apa yang urgen, apa yang penting bagi kehidupan manusia, dan oleh karenanya penting, urgen bagi kehidupan diri mereka dan juga generasi-generasi selanjutnya. Perbedaan inilah yang tadi menyebabkan apa tadi? Perbedaan tentang materi yang harus diajarkan kepada peserta didik, kepada generasi-generasi selanjutnya. Kata orang sih, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain ukurannya, lain pula botak dan ubannya. Yang botak dan beruban, nggak usah marah loh ya. Itu pertanda bahwa hidupnya sudah matang, sudah sangat-sangat berwarna. Ada manis, pahit, getir kehidupan yang kemudian menyertainya. Jadi ya nggak usah tersinggung, nggak usah baper. Oke. Bagi masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di negeri kita ini, ada 5 hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan umat manusia, kehidupan diri mereka, dan sudah barang tentu kehidupan generasi-generasi selanjutnya. Kelima hal tersebut adalah: pertama, ad-din, bisa hidup beragama dengan benar. Yang kedua, an-nafas, kelangsungan hidup mereka terjamin. Yang ketiga, al-akal, mampu berpikir secara logis. Yang keempat, an-nasl, mampu membangun hubungan kekeluargaan secara harmonis. Dan kelima, al-mal, mampu hidup cukup dan sejahtera. Kelima hal ini biasanya disebut dengan ad-daruriyatul khamsah. Kelima hal ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka, karenanya harus diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena itu pula maka agama sebagai sesuatu yang paling penting dalam kehidupan umat manusia, paling penting dalam kehidupan dirinya, dan juga kehidupan generasi-generasi selanjutnya, tentu saja diajarkan kepada anak cucunya. Wajib diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Pada titik ini, alhamdulillah, mayoritas bangsa kita masih beranggapan bahwa agama merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan mereka dan generasi-generasi yang akan datang. Karenanya, mendidik generasi-generasi selanjutnya
agar bisa beragama dengan baik dan benar, tetap wajib dilakukan. Persoalannya, kewajiban ini melekat pada siapa? Apakah hanya pada orang tua dan keluarganya semata-mata, ataukah juga menjadi kewajiban negara? Dalam beberapa negara yang memandang bahwa agama merupakan sesuatu yang bersifat personal, pribadi, privat, maka negara tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan agama kepada mereka. Singapura, Finlandia, Amerika, negara-negara Eropa yang lain misalnya, tidak memberikan pendidikan agama di sekolah-sekolah formal mereka. Kenapa? Karena memang mereka tidak memandang agama merupakan prioritas dalam kehidupan masyarakat, kehidupan kebangsaan mereka. Tidak menghadirkan pendidikan agama di sekolah-sekolah mereka. Apa yang diajarkan kalau begitu? Yang diajarkan kepada mereka prioritas pertama adalah kebutuhan untuk tetap bisa survive, adalah kemampuan generasi-generasi selanjutnya untuk bisa bertahan dan melangsungkan kehidupan mereka. Karena bagi mereka, ya bagaimana mereka bisa menjamin keberlangsungan hidup mereka. Karenanya wajar kalau di beberapa negara, Amerika, Finlandia, dan beberapa negara yang lain, memasak menjadi materi pendidikan formal yang wajib dilakukan mulai tingkat dasar sampai selanjutnya. Mulai dari apa yang bisa dimakan, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menghidangkannya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, apa yang harus dilakukan biar bisa tetap bisa survive. Itu diajarkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa kebutuhan generasi selanjutnya adalah agar tetap bisa bertahan hidup. Untuk bisa bertahan hidup, maka konsumsi makanan mereka harus tersedia. Ya lain dengan Indonesia. Kalau Indonesia sih hampir semua yang ada di sekeliling kita dalam kondisi terpaksa pun bisa kita olah menjadi sumber kebutuhan makanan kita. Tapi kalau di beberapa negara seperti negara-negara Eropa dengan iklim yang berbeda, maka mereka tidak hanya harus mampu mengolah bahan makanan menjadi makanan yang siap disantap, tetapi juga mereka harus memiliki pengetahuan bagaimana cara mengawetkan bahan makanan itu. Sehingga ketika musim dingin tiba, musim salju tiba, tidak ada lagi sumber makanan, mereka tetap mampu memanfaatkan sumber-sumber makanan yang telah mereka awetkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu diajarkan di negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sejak awal, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.
bukti-bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan hidup beragama. Itu bisa dilihat misalnya dari banyaknya budaya-budaya. Hampir apa saja yang akan kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita tidak lepas dari nilai-nilai religius. Doa selalu dilakukan ketika kita akan memulai sesuatu pekerjaan. Ruatan, ketika mau panen, ketika mau tanam, ketika mau melaut, ketika mau membangun rumah, kita selalu bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat religi, keagamaan. Nah, fakta bahwa nilai-nilai religiusitas ini sangat kuat dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia, maka secara formal hal ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan bukan saja bersifat personal, tetapi juga bersifat sosial kemasyarakatan. Itu sebabnya di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar kita dalam Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai sebuah sistem nilai yang mengindikasikan bahwa religiusitas, keberagamaan merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting bukan hanya dalam kehidupan personal, tetapi dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Nah, ketika persoalan religiusitas menjadi persoalan sosial kemasyarakatan, maka negara harus hadir. Kehadiran negara itu berwujud kewajiban untuk mendidik setiap generasi bangsa Indonesia mampu melaksanakan kehidupan beragama dengan baik dan benar. Karena logika seperti ini, maka adanya pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan yang ada di negara kita menjadi sesuatu yang niscaya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kalau kemudian di beberapa negara yang saya sebutkan tadi, yang pendidikannya maju, kok tidak ada pendidikan agama? Karena persoalan agama tidak menjadi persoalan yang substantif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Sebaliknya, karena agama menjadi persoalan yang substantif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa kita Indonesia, maka negara harus hadir mewujud dalam bentuk melakukan pendidikan kepada generasi bangsa kita agar mampu hidup beragama dengan baik dan benar dalam setiap jenjang pendidikan yang ada di negeri ini. Kalaulah kemudian fakta, fenomena pelaksanaan pendidikan
agama yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan kita hasilnya belum optimal, pendidikan agama yang seharusnya malah mampu merekatkan seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan yang utuh, unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Pada kenyataannya ternyata malah bikin sekat-sekat, kotak-kotak yang sulit untuk disatukan. Ini yang harusnya menjadi evaluasi kita. Kalau toh kemudian tujuan dari pendidikan agama itu ternyata masih belum optimal, maka nggak usah keki juga jika kita juga selalu melakukan evaluasi dan melakukan evaluasi secara terus-menerus terkait dengan materinya sudah oke apa belum. Materinya yang terkesan diulang-ulang, mulai dari pendidikan dasar, menengah atas, sampai perguruan tinggi misalnya, sehingga menimbulkan kebosanan karenanya tidak mampu membangkitkan, tidak mampu memenuhi target sasaran yang kita inginkan. Boleh jadi juga cara ngajarkannya yang belum pas. Boleh jadi juga sarana prasarana yang digunakan untuk mengajarkan agama misalnya belum sesuai, sehingga belum mampu menghasilkan, belum mampu mewujudkan, hasilnya juga belum optimal sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, evaluasi ini penting untuk terus dilakukan. Biar apa? Biar benar-benar kita mampu memberikan pendidikan kepada generasi-generasi selanjutnya, biar kita mampu mewujudkan generasi-generasi yang akan datang adalah generasi-generasi bangsa yang bisa hidup beragama dengan baik dan benar. Pendidikan agama itu seperti apa? Materi-materi apa sih yang seharusnya diajarkan kepada generasi bangsa kita mendatang, biar kemudian mereka mampu beragama dengan baik dan benar. Materi-materi apa sajakah yang seharusnya diajarkan kepada generasi penerus kita pada masa yang akan datang terkait dengan pendidikan agama mereka, agar mereka mampu melakukan hidup beragama dengan baik dan benar, insya Allah akan kita obrolkan pada obrolan-obrolan selanjutnya. Cukup sekian. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.